Pas Pampres halau tangani dua mahasiswa yang protes akan kehadiran Gibran di Blitar. Itu sih emang tugasnya untuk pastikan Wapres aman. Tetapi yang perlu kita pikirkan bahwa ini semua karena ulah Jokowi menyangkut dinasti keluarganya. Pak SBY tak angkat AHY jadi wali kota atau gubernur saat berkuasa. Megawati juga begitu. Gus Dur bahkan Pak Harto pun tak lakukan dinasti. Tapi Jokowi letakkan semua anaknya dalam jabatan politik. Gak cukup anaknya tapi juga ponakan yang isi dirut-dirut BUMN dan sepupunya isi komisaris waktu dia berkuasa. Gara-gara Gibran mau makan siang, terus kok kemudian ada mahasiswa yang cuma bukan bawa spanduk gitu, bawa posternya salah-salan aja kan Mbak. Itu kan kelihatan dia soal dinasti Jokowi dan kemudian soal tak menagih 19 juta lapangan kerja. Ya masa kayak gitu sampai diberlakukan semacam itu dan sampai kemudian ditahan sampai 3 sampai 4 jam ya. Yang katanya diamankan. Polisi selalu ngomongnya diamankan. Ketika Jokowi berkuasa, lalu kemudian ada proses-proses peralihan kekuasaan pada anak-anaknya di beberapa tempat, itu dalam substansi dinasti, dia masuk kategori dinasti yang disebut dengan new dinasti, model dinasti baru, yang dia bersembunyi di balik proses elektoral. Yang kedua, Jokowi melakukan itu ketika Jokowi masih berkuasa. Kalau SBY dia sedang berkuasa, dia tidak membuat anaknya menjadi... Maksudnya bagaimana kau bisa menuding Jokowi melakukan itu? Karena tadi Anda menyebutkan SBY misalnya. Anda menyebutkan Megawati misalnya. Megawati waktu berkuasa tidak membuat anaknya menjadi wali kota, gubernur, dan seterusnya. Apakah kekuasaan di partai politik itu juga tidak masuk kategori dinasti? Itu di tubuh saya sedang bicara soal negara, soal kekuasaan presiden. Kalau bicara soal dinasti, karena bicara soal dinasti presiden, Iya, bicara dinasti. Tetapi itu kan dinasti Megawati, politik dong. Anda harus lihat fakta dong. Dinasti adalah proses peralihan kekuasaan, di mana yang kemudian menduduki kekuasaan tertentu masih punya hubungan darah. Iya, tapi kan dalam konteks pemilu umum tidak. Dengarkan dulu. Enggak, Bet, gini, Bet. Saya belum selesai. Maksud gua begini loh. Saya belum selesai. Supaya kau nggak terlalu jauh nyasarnya gitu loh. Saya juga supaya Anda tidak terlalu jauh. Kalau misalnya itu yang kau maksud dinasti soal itu kan tidak masuk dalam proses yang berada pada tataran rakyat gitu. Oke, Bang Semar tahan dulu. Silakan, Mas Bet. Ketika SBY jadi presiden, apakah AHY itu jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi bupati? No. Apakah kemudian ketika Megawati berkuasa, anak-anaknya kemudian menjadi gubernur bupati? No, itu data empirik yang tidak bisa dibantah. Mahasiswa mereka bawa poster gitu dan kemudian gara-gara Gibran mau ke situ, mau makan soalnya mau makan siang itu dia kan disebutkan ke rumah makan di Blitar, dia sampai diringkus dan dipiting, ditahan. Oke, Tetapi ketika Jokowi masih berkuasa, anak-anaknya menjadi walaupun Ibas ketika DPR ya. Jadi Ibas DPR. Jadi karena AHY masih tentara gitu ya. Bagaimana kan begitu? Jadi itu yang nggak bisa dibantah itu. Enggak itu realitas. Saya kira yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya Mas Hersu ya. Ini NU loh ini ya, mahasiswanya NU. Ini dari NU begitu. Karena banyak juga yang buzzer-buzzer Gibran ini kan yang tidak paham Mas Hersu soal hal tersebut. Sehingga kemudian saya juga membaca ketika diingatkan, loh ini dari NU begitu, karena langsung itu dipelintir kalau di media sosial di X itu dipelintir bahwa ini adalah anak Abah, ini adalah turunan Yaman dan sebagainya, simpatisan Yaman kadrun pun masih disebut juga sampai sekarang. Ini Islam Nusantara ini, jangan salah. Silahkan cek waktu itu sebelum Gibran Rakabuming Raka mau daftar sebagai wali kota Surakarta, siapa yang dipanggil oleh Joko Widodo, termasuk Bobi sebelum daftar sebagai wali kota Medan, siapa yang dipanggil ke istana? Dipanggil Pak Jokowi itu yang kedua. Yang ketiga tidak ada yang salah, Mas. Apa yang salah di situ ketika pemanggilan? Tidak ada urgensi, kan tidak ada yang salah. Momentum pada bahwa saat tidak itu. ada urgensi itu soal lain. Tapi kan tidak ada yang salah kan pemilihan kepala daerah di fase itu dan terbukti mereka semua tidak jadi daftar. Nah, yang ketiga ini menurut saya penting. Nanti silahkan ceklah di data berapa banyak alokasi anggaran kebijakan nasional, ini nasional, yang larinya ke Surakarta, yang larinya ke Kota Medan. Lalu bandingkan dengan alokasi kebijakan termasuk keputusan-keputusan nasional yang ada di kota lain.
kalau dua kota itu ternyata di fase Presiden Joko Widodo berkuasa lebih besar, nah itu yang dimaksud. Sudah ada perbandingannya? Sebetulnya melakukan sesuatu ya seadanya, seperti kata Mas Hersu tadi, hanya sekedar kertas, tulisannya pun cuili-cuili gitu kan, kecil-kecil gitu. Bukan dengan spidol yang besar, yang dicetak, terus kemudian yang gagah kertasnya itu yang bisa, kalau di Jakarta kan biasanya mereka sudah terbiasa melakukan demo-demo mahasiswa dan sebagainya, seringkali membawanya tuh niat gitu. Kalau ini kan dibentangkan begitu saja. Kalau kita melihat ini niat juga Mbak, niat, tapi kelihat ini nanti nggak bisa dipelintir bahwa wah ini pasti ditunggangi orang ini nggak modal modalnya kok. seadanya ini. Modal seadanya kok gitu. Niatnya niat lah ya. Ya, niatnya tuh niat dalam arti bersuara. Mereka Ya, niat sekali. betul. Mereka katanya, kata polisi kan hanya berempat. Yang ada di media itu 3, tapi terus kemudian dari pihak PMI sendiri mengatakan hanya berempat dan masing-masing membawa satu Ada berenang, Mbak? spanduk. Bukan spanduk, poster. Ya. Pertumbuhan ekonomi stagnan, bahkan menurun. Apa yang disebut dengan keberhasilan? Pakai angka, pakai data. Bang Coba cek Ubed, datanya. Bang Ubed, kita Yang kedua, bicara diverifikasi Generasi dengan Z data di nganggur lapangan. 9,8 juta. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan itu pengumuman resmi dari BPS. Warisan pengangguran generasi Z sangat banyak. Bang Ubed, Jadi kalau Anda soal sebut bahwa itu pengangguran adalah itu juga harapan tidak bisa kita dan bicara kemudian soal pengangguran terasa di masyarakat, ternyata ditempatkan pengangguran kepada Pak banyak. Jokowi. Semangat terus bikin bualan Mas Wapres begitu. Yang keempat adalah dinasti tiada henti. Nggak terlalu kata-katanya pun sopan sih menurut saya. Biasa Tidak ada aja tuh biasa saja begitu ya. Jadi kenapa harus reaksinya seperti itu begitu. Nah, ini tentu saja membuat banyak reaksi. Sebetulnya kalau kita melihat di X itu mereka banyak sekali yang mengatakan ya percuma itu dirampas karena malah justru menjadi viral begitu. Nah, sementara kalau akun Gibran begitu, Mas Hersu, saya sudah menduga sebetulnya. Ini kunjungannya kan juga sudah selesai ya. Dia bertemu dengan Gus Ikdam begitu ya. Yang ini adalah juga pertanyaan saya juga, ngapain sih lu ke Blitar itu sebenarnya ada urgensi apa dia datang ke sana gitu ya? Cuman mau belusukan aja gitu. Pas Pampres Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengamankan 2 mahasiswa yang membentangkan poster ketika RI2 itu melintas. Aksi Pas Pampres pengamanan mahasiswa sempat terekam video hingga viral di media sosial. Dilansir Detik Jatim pada hari Kamis, dalam video yang beredar tampak 2 orang diduga mahasiswa diringkus sosok diduga Pas Pampres di rumah ibu makan Bu Mami Kota Blitar. Rumah makan tersebut menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Gibran untuk makan siang. Saat rombongan Gibran hendak memasuki halaman rumah makan tersebut, mahasiswa yang hendak membentangkan poster langsung diamankan. Adapun tulisan dalam poster tersebut adalah dinasti tiada henti, omon-omon 19 juta lapangan kerja. Semangat terus bikin bualan Mas Wapres Gibran dan siapa percaya pengangkang konstitusi. Wakapolres Blitar Kota Kompol Subianto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Aksi itu terjadi di sekitar rumah makan yang dikunjungi Wapres Gibran sekitar pukul 12 siang hari. Menurut Subianta, berdasarkan informasi yang diperoleh, mahasiswa tersebut hendak membentangkan poster dengan menerobos barisan pengaman. Untuk itu petugas pengamanan bergerak cepat menghalau aksi tersebut.